Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Amaliana Safitri dari kelas 06 SKM 002. Ingin menjelaskan tutorial penggunaan Zahir dari awal membuat transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Oke, inilah tampilan awal di Zahir Accounting 6 ya. Terus nanti klik membuat data baru, kita klik 2 kali ya. Oke, selanjutnya kita buat data baru. Selanjutnya kita isi nama perusahaan, isi nama perusahaan, lalu alamat perusahaannya, alamat perusahaan Indonesia, di Jakarta, lalu kodenya 12345. Oke, kalau untuk negaranya kita pilih Indonesia, kotanya Jakarta, kodenya 12345. Oke. Kita save ya, nanti situ kita save. Tolong dulu salahnya dong. Oke. Ini kan nggak sama kita ini masih kali ya. Oke. Lanjut kita rekam. Jenis usahanya kita pilih ya, tekan yes. Oke, sedang di dalam proses. Oke. Ini di bagian setup data. Nah, di bagian awal sini kita akan membuat proses awalnya ya. Bagian data rekening, kita akan memasukkan data rekening. Memilih akun untuk diedit sesuai dengan akun yang akan kita input nantinya pada saldo awal di Rudy Travel ini.
Oke, lalu tekan yes. Oke, lalu kita tekan oke lagi ya. Kita sesuaikan akun yang akan kita gunakan nantinya gitu. Selanjutnya yaitu mengisi saldo awal akun. Kita mencari kas kecil ya. Kita akan input 8.750.000, lalu kas dengan nominal 10 juta. Di bagian aktiva ya, ada bank 62.500.000 rupiah, lalu piutang usaha dengan nominal 38.300 rupiah. Lalu kita mencari PPN dibayar di muka yaitu 11.500.000 rupiah, PPh 23 dibayar di muka dengan nominal 2.600.000, lalu peralatan dengan nominal 2.575.000. Selanjutnya yaitu ada akumulasi penyusunan peralatan yaitu minus 581.250 rupiah. Kendaraan nominal 60 juta rupiah, lalu akumulasi penyusutan kendaraan minus 2.250.000 rupiah. Bagian kewajiban dan modal kita ada hutang usaha sebesar 22.700.000 rupiah, hutang komisi penjualan 9.300.000 rupiah, 9.300.000, lalu hutang PPN 7.800.000, hutang bank sebesar 24.800.000, modal disetor 100 juta, serta laba ditahan 28.793.750 rupiah. Total aktiva dan total hutang kewajiban itu balance ya di angka 193.393.750 rupiah. Balance kosong. Nanti kita lihat ya untuk di akhir ini kita masih ngecek. Itu jangan lupa tambahin itunya kak. Edit soalnya dimasukin. Nah, dia nanti udah oke sesuai ya. Tapi ini kamu screen dulu. Apa? Setelah oke sesuai semua, nanti kita lanjut rekam.
Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan saldo awal piutang usaha. Kita akan input namanya, kode, tanggal invoice, serta nomor invoice-nya ya. Kode C001 dengan nama PT Sinar Abadi. Tanggal invoice-nya yaitu 30 Desember. Oke. Kita input sekalian bagian nama vendor untuk PT Indojaya serta Bapak Ali ya, biar sekalian nanti nggak bolak-balik gitu. Oke, di sini kita akan mengisi lagi ya bagian saldo awal piutang usaha untuk PT Sinar Abadi tanggal 30 Desember 2020 dengan nomor invoice 001 sebesar Rp22.600.000. Setelah oke, kita akan rekam. Lalu di sini akan muncul secara otomatis gitu ya. Kita input lagi dengan atas nama Bapak Jimmy. Tanggal invoice 11 November 2020 untuk nomor invoice-nya 002. Nominal sebesar Rp15.700.000. Oke, disitu udah muncul secara otomatis ya. Kita lanjut ke bagian saldo awal hutang usaha. Kita akan menginput untuk saldo awal hutang usaha di Rudy Travel ini. Tadi kan kita udah input tuh bagian yang PT Indojaya sama Bapak Ali. Kita tinggal memasukkan saja untuk nama vendornya, lalu invoice PT Indojaya INV 01, tanggalnya 5 November 2020 dengan nominal Rp12.900.000 dengan termin jika selanjutnya nama vendor Bapak Ali. Masih lanjut mengisi saldo awal hutang ya ini. Invoice nomor 02 30 Desember 2020 dengan nominal Rp9.800.000. Oke. Lalu sudah terekam di situ ya.
Selanjutnya yaitu ada saldo aktiva per 31 Desember 2020 menggunakan periode garis lurus kendaraan. Yang pertama yaitu mobil sedan seharga perolehan 60 juta. Beli di tanggal 5 Agustus 2020. Nilai residunya senilai 15 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, kita edit ya di bagian sini. Wah, di galeri bisa motong. Kenapa tadi pusing-pusing ya kita ya? Gini. Tapi buram nggak itu kak? Belum, aku pakai yang buram tadi udah fix. Oke. Udah nggak mau pusing sih. Untuk kendaraan kita edit tahunnya dulu ya. Lalu oke, kita menunggu konfirmasi ya. Selanjutnya kita di bagian kas keluar ini. Maka mau buka. Bukanya apa? Di sini nanti kita akan menginput bukti kas keluar ya. Kita input kode banknya dulu. Oke. Kita lanjut ke data awal. Kita ke bagian pembelian. Kemudian ada ini CPU komputer, monitor, lalu printer. Nanti kode akunnya apa? Nah, kode akunnya pakai peralatan. Ini di bagian data nama vendor. Oke. Tadi kita input lagi soalnya nggak ada.
Oke, kita buat baru ya. Data barang atau pemesanan. Lanjut. Jika udah terisi semua, lalu kita lanjut. Oke, di sini kita di bagian penerimaan barang. Kita untuk tanggalnya kita sesuaikan dengan yang ada di modul ya. Ini ambil dari modul Zahir, buku panduan Zahir Accounting 6 pada halaman 52 sampai akhir transaksi. Jadi untuk kalian nanti bisa cek. Ini di bagian daftar akun. Oke. Kita input lagi, kita pilih baru lagi, lalu input data sesuai yang dibutuhkan. Kita sesuaikan ya VAT nya 10%. Jadi kita merubah atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika nanti VAT nya 5%, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Nah, nanti dia langsung muncul 10% gitu otomatis. Oke, lalu tekan OK. Data pajak 10% OK, save. Lalu tekan yang bagian 10% itu OK. Nah, oke, udah sesuai ya. Rp1.750.000.
Lalu untuk monitor, kode akunnya peralatan sesuai dengan yang ada di modul, dikirim dengan nominal satu barang dengan harga Rp350.000. VAT-nya berapa? Sama, VAT-nya 10%. Langkahnya sama seperti yang di atas ya, seperti yang CPU komputer. Lanjut yang ketiga, yaitu ada printer. Daftar akun perkiraan. Oke, untuk barang yang dikirim yaitu ada dua. Harga satuannya di angka 215.000, jadi total kalau dua Rp430.000. Oke. Selanjutnya di sini ada pembayaran piutang dengan giro mundur. Pada tanggal berapa sih? Ini ada tanggal 6 Januari 2021 diterima giro nomor BG 0100. Ini masih loading ya, cuman saya bacain dulu yang ada di modul. Sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar Rp11.125.000 yang jatuh tempo pada 18 Januari 2021. Prosesnya ini sedang saya kerjain. Untuk pencatatan transaksi tersebut, yaitu kita ke penjualan lalu pembayaran piutang. Oke, kita bagian ke harta tetap atau fixed asset. Selanjutnya ini bagian awal. Oke, ke situ. Pembayaran piutang. Oke. Berarti kas keluar ya.
kita sesuaikan tanggalnya sesuai dengan panduan yang ada di modul kita gitu. Oke. Tekan oke lagi. Informasi transaksi giro itu ya. Lalu tekan oke. Oke lagi. Oke. Bagian pembayaran piutang. Oke. Kas dan bank, kita ke bagian kas dan bank. Kita cari di bagian pencarian. Untuk tanggalnya kita sesuaikan juga seperti yang bagian awal-awal tadi. Tambah akun baru. Ada lebah. Tutup aja nih kak, nggak apa-apa. Biar angin masuk. Hanya. Oke, ke bagian data project. Kamu dikirimin mailnya jadinya? Belum dikirim. Daftar akun Terus perkiraan. kamu pilih yang mana, yang tadi burung? Iya. Tidak mau. Oke. Operasional. Di bagian penjualan itu ya. Penjualan. Penjualan berarti PT Rudi Travel ini termin cash atau tunai kepada PT Dharma Asri. Untuk deskripsinya yaitu 4 lembar tiket, dikirim 4 dengan harga
315.000, diskon 10%, VAT nya kosong, lalu total 1.134.000 rupiah. Oke, ini tinggal pengerjaan. Saya baca ini ada di modul ini ya, untuk prosesnya sedang dikerjakan. Lalu oke. Pembayaran piutang. Pembayaran piutang kita akan mengerjakan pembayaran piutang dari toko Citra Komputer nih, yaitu nomor faktur 0000001 tanggal 5 Januari 2021 dengan nominal Rp2.783.000 dengan diskon Rp660.660, maaf. Jumlah bayar jadinya Rp2.727.340. Lalu pembayaran piutang di sini PT Rudi Travel kepada Bapak Jimmy ya. Nomor faktur invoice 02 tanggal 11 November 2020 dengan nominal Rp15.700.000. Selanjutnya yaitu pengambilan pribadi atau prive dari PT Rudi Travel kepada Ibu Rani melalui kas sebesar Rp250.000. Untuk transaksinya ini sedang kita proses. Lalu ada bukti kas masuk dari mana? Ini dari setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA ya. Sebesar berapa sih? Sebesar 100 juta rupiah.
Terima kasih telah menonton tutorial pada video ini.